Halo, bertemu lagi dengan saya Mutiara Putri Aisy atau biasa dipanggil Aisy, IASY, dengan NIM C249093. Sekarang saya berada di materi mata kuliah Biologi Perikanan, yaitu saya akan membawakan video tutorial laju reproduksi. Nah, untuk cari tahu caranya, silahkan disimak video ini. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai video tutorial ini adalah membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya udah dengan data-data latihan soal Labcom, laju reproduksi, yang akan saya kasih tutorial untuk kalian. Di sini ubah namanya menjadi soal. Nah, hal yang pertama dicari itu tentang proporsi kelamin. Pertama-tama kita copy paste dulu datanya. Mulai dari nomor ikan, panjang total, bobot jenis, jenis kelamin, sampai TKG. Ada 120 data. Lalu kita copy paste. Nah, ini kan udah keluar seperti ini. Lalu kita sort by, custom sort. Yang pertama itu kolom di ini tentang jenis kelamin. Kita sort by A to Z atau dari betina ke jantan. Oh, ada kesalahan, jadi kita gini aja, Ctrl Shift ke bawah, lalu custom sort. Di kolom D kita ubah A to Z atau betina, kita ubah jadi Z to A atau jantan ke betina. Setelah kayak gini, dari TKG-nya juga kita custom sort menjadi smallest to largest. Kalau datanya keacak lagi, kita custom sort lagi. A to Z. Oh, salah. Z to A. Nah, kalau udah kayak gini, tuh kita mau nyari dari N atau jumlah dari keseluruhan datanya, lalu kita mau nyari jumlah dari jantannya, jumlah dari betinanya, lalu P dari jantannya, Q dari betinanya, lalu standar deviasinya, lalu di sini dengan dinyatakan SK 95%. Setelah itu, uji chi-square dan proporsi kelamin telah selesai dicari. Nah, pertama-tama kalau buat nyari si jumlah dari seluruh datanya ini, kita langsung aja nih pakai rumus count. Terus kita drag dari misalnya dari nomor ikan, ini kan ada A3 sampai ke bawah. Sampai data ke 120. Nah, kalau udah kita tinggal enter. Terus sama halnya dengan yang berikutnya, kita drag sampai data J-nya itu atau jantannya itu kan sampai ke A76. Habis itu kita enter. Sama halnya dengan betina. Betina berarti dari setelah A76 itu kan A77 kan untuk menunjukkan betinanya. Berarti dari sini sampai data terakhir. Nah, jika sudah ditemukan semua jumlah dari data-data yang akan dicari, lalu kita cari P jantannya dengan cara membagi dari jumlah jantan dibagi dengan jumlah total. Nah, jumlah jantan dibagi dengan jumlah total. Lalu Q betinanya juga sama, jumlah betina dibagi dengan jumlah total. Nah, ini kan di sini letaknya. Lalu, kita ubah ke persen. Cara mengubah persennya, kita menggunakan percent style. Nah, kita juga ada yang bentuk desimal. Bentuk desimalnya itu kita seperti ini. Sama dengan yang
P dan Q jantan yang ada pada persen. Terus standar deviasinya kita menggunakan SQRT atau untuk mencari akar dari kita pertama itu P jantan dikali P betina dalam kurung dibagi dengan jumlah totalnya. Setelah itu, jika sudah, kita enter. Dan jangan lupa dalam kurungnya sebanyak 2 kali. Terus, kita melakukan pemisalan. Di sini SK-nya itu 95%. Nah, cara mencarinya itu, yang pertama, H10 atau P jantan ini dikurangi, buka kurung, 1 minus 1,96 lalu dikali dengan H12 atau standar deviasinya, yaitu 0,0444. Nah, kalau sudah tinggal di enter. Lalu, yang selanjutnya, itu tanda minus diubah dengan tanda plus. Setelah itu juga enter. Nah, yang di bawah ini juga sama untuk betinanya. Nah, jika sudah diketahui dua-duanya, maka diketahui bahwa proporsi ikan dengan jenis kelamin jantan sebesar 0,5297 sampai dengan 0,7037. Dan proporsi dengan jenis kelamin betina sebesar 0,2963 sampai 0,4703. Lalu diuji chi-square. Menggunakan 4 TKG, yaitu TKG 1, 2, 3, 4. Cara mencari OIJ atau Nah, di sini tuh OIJ untuk jantan dan OIB untuk betina. Cara mencarinya itu dengan rumus frekuensi. Pertama tuh kita tap semuanya. Kalau udah tap semuanya, kita sama dengan seperti contohnya kayak gini. Kita misalnya tap semuanya di sini, lalu kita sama dengan, kalau udah sama dengan, kita tulis rumus frekuensi, buka kurung, kita blok dari jantannya sampai habis. Nah, sampai data terakhir dari jantan. Kalau udah, kita beri tanda titik koma, terus kita drag TKG 1, 2, 3, 4-nya, lalu Ctrl Shift Enter. Dan akan menghasilkan hasil yang sama. Terus, lakukan hal yang sama pada OIB. Kalau OIB ini bedanya dia itu menggunakan data dari si betina. Jadi kita mulai drag dari betina awal sampai ke data betina akhir. Setelah itu, Ctrl Shift Enter. Untuk mencari EI-nya, itu kita tinggal dari OIJ ditambah dengan OIB dibagi dengan 2, lalu enter. Dan untuk melakukan kesemuanya itu kita tinggal drag ke bawah atau kita tekan titik 2 di sini. Lalu untuk mencari XIJ-nya ini, yang pertama adalah data dari OIJ-nya dikurang dari data EI-nya, tutup kurung, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan data dari EI-nya lagi. Setelah itu di enter. Exit B-nya ini untuk betina. Jadi kita ambil dari OIB, dikurang dengan EI, tutup kurung, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan EI-nya lagi. Lalu enter. Nah, setelah itu kan sudah ditemukan hasilnya. Nah, kita ingin mengetahui jumlahnya, lalu menggunakan zoom dan drag semuanya, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada keduanya. Jika kedua hasilnya sama, berarti kita sudah melakukan hal yang benar. Lalu di sini exit-nya itu kita menggunakan zoom, lalu kita zoom 2 data ini, lalu enter. XTP itu menggunakan
CHIINFV atau Jack Freedom, yaitu 0,05 lalu enter. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa X-hit lebih besar dari X-step yang menghasilkan tolak H0. Lalu interpretasinya, berdasarkan SK 95% dipercaya proporsi kelamin jantan dan betina pada ikan X tidak sama dengan 1:1. Lalu, di sini kita selanjutnya ke TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, kita melakukan hal yang sama nih tadi, copy paste dari soal. Lalu, di sini. Lalu copy paste di sini. Nah, kita kan ingin menentukan selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas, lalu frekuensi dari TKG sama FI dari relatif datanya ini. Nah, yang pertama itu kita mengubah warna dari menggolongkan warna dari TKG-nya. Kayak misalnya saya ini kan menggolongkan TKG 1 dengan warna biru muda. Terus selanjutnya saya menggolongkan mereka semua sesuai dengan golongan TKG-nya. Setelah itu kita mencari N, lalu maksimum minimumnya, lalu mencari W, terus mencari jumlah kelas, lebar kelas, dan jarak kelas. N-nya itu total dari keseluruhan. Seperti yang tadi sudah diketahui bahwa keseluruhan data ini ada 120 data. Maksa ini kita drag dari panjang total sampai ke bawah, sampai 120 data, lalu di enter, lalu minimum itu lakukan yang sama dengan rumus min, yaitu dari data teratas sampai data terbawah, lalu enter. Setelah itu keduanya dikurangi, yaitu data maksimum dikurangi dengan minimum. Seperti ini. Lalu jumlah kelas itu dengan rumus 1 plus 3,32 dikali dengan log I4. I4 ini dari jumlah totalnya. Jadi log jumlah totalnya akan menghasilkan 7,903. Lebar kelasnya ini, nah untuk 7,903, kalau jumlah kelas itu dibulatkan ke atas, jadi menghasilkan 8. Lalu pada lebar kelasnya ini, kita tinggal bagi dari W, data W-nya ini dibagi dengan jumlah kelas yang akan menghasilkan hasil 65. Kalau lebar kelas itu dibulatkan ke bawah. Lalu jarak kelasnya ini hasil dari lebar kelas ditambah NST. NST-nya itu 1. Jika sudah ditemukan semuanya, maka selanjutnya mencari selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas TKG, dan FI relatif. Cara mencarinya yaitu pertama, data dari 180 atau data dari minimum sama dengan minimum. Terus di sini kita menggunakan data SKB-nya yang tadi yang di atas ini H14 lalu ditambah dengan jarak kelasnya. Jarak kelasnya jangan lupa untuk diberi string agar saat ke bawah itu tidak berpindah tempat jika kita drag ke bawah dan menghasilkan hal yang sama. Terus untuk SKA-nya itu kita dari data H14 ini dari 180 dengan lebar kelas. Lalu jangan lupa di string lalu ke bawah. Kalau misalnya SKB itu jarak kelas, kalau misalnya SKA itu menggunakan lebar kelas. Nah, untuk mencari SK itu rumusnya tinggal data SKB dan SKA, tanda SKB terus diberi tanda simbol dan minus, lalu SKA, lalu enter. Lalu untuk mencari TKG-nya, seperti pada data OIJ, OIB itu, kita mencari dengan menggunakan frekuensi. Seperti biasa, di drag terlebih dahulu semua datanya, lalu
pencet sama dengan, lalu kita drag datanya itu. Data dari frekuensinya itu dari jantan TKG 1, lalu jika sudah Ctrl Shift Enter. Lalu jantan TKG 2, jantan TKG 3, jantan TKG 4. Jika sudah selesai, maka kita zoom ketiga data ini. Kita kalikan, lalu menghasilkan data 34, lalu untuk mencari FI relatifnya menggunakan rumus dari TKG 1, karena ini untuk mencari TKG 1, dibagi dengan E-nya, lalu dikali 100. Lalu drag ke bawah, lalu lakukan hal yang sama untuk di sampingnya untuk TKG 2, 3, dan 4. Nah, jika sudah, kita akan membuat grafik. Cara buat grafik ini, pertama-tama kita ke Insert, lalu kita pilih yang Stack Column. Jika sudah pilih Stack Column, letakkan di sini. Nah, kita pilih Select Data. Lalu, kita pilih Add Series, lalu TKG 1. Series value-nya itu, kita drag TKG 1. Oke, sini edit menjadi selang kelas. Oke. Wah, kok beda ya? Oh, maaf, ada kekeliruan. Jadi itu bukan TKG satunya yang diambil, tapi FI relatifnya yang diambil. Jadi, kita edit. Lalu, FI relatif. Seperti terjadi. Nah, ini kan udah baru data pertama kan. Nah, selanjutnya untuk TKG 2. FI relatif TKG 2. Nah, jika sudah semua TKG-nya ini di drag, lalu kita klik OK, dan akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, saya mengikuti ketentuan kampus saya, yaitu memberikan axis title, lalu grid line-nya dihapus, tambahkan legenda, lalu diedit. Jadi transparan, no fill. Sini menjadi solid line. Kalian bisa menyesuaikan dengan format dari kampus kalian. Sini diperbesar menjadi 12, lalu diubah fontnya menjadi Times New Roman. Sini juga sama. Times New Roman. Di sini kita ubah menjadi FI relatif. FI relatif kita ubah fontnya di Times New Roman. Di sini kita ubah jadi selang kelas.
lalu TKG-nya Times New Roman. Nah, lalu ini diubah menjadi pattern field, diikuti format kampus saya. Gunakan pattern field. Warna hijau. Ini desainnya itu suka kalian. Kalau aku suka warna-warna pastel, jadi desainnya itu biasanya aku kasih pastel. Kayak warna kuning pastel, pink pastel, biru pastel, hijau pastel. Nah, sebagai gini. Berikutnya lakukan hal yang sama pada betina. Ini kan untuk mencari jantan dan sedangkan ini betina. Nanti juga buat tabel seperti ini. Jika sudah, kita ke soal berikutnya, yaitu mencari IKG. Dalam mencari IKG itu, kita copy paste dari tabel yang ada di soal ini sampai di bobot gonad. Dari sini sampai sini. Ctrl Shift ke bawah. Lalu, jika sudah, akan ditemukan tabel seperti ini. Seperti pada sebelumnya, kita golongkan berdasarkan TKG-nya. Jantan TKG 1 warna biru muda, jantan TKG 2 warna biru yang lebih gelap. Lalu, kita menghitung IKG-nya. Cara menghitung IKG-nya itu, yang pertama, bobot jenis dibagi dengan bobot gonad dikali 100. Bobot jenis ikan dibagi dengan bobot gonad dikali 100, lalu enter. Lalu kita klik 2 kali, dan mereka semua akan mengikutinya. Lalu untuk mencari IKG rataan dan STDF dari si jantan ini, itu caranya kita average dari data yang sudah digolongkan, yaitu berarti IKG rataan 1, TKG 1, berarti di-drag dari G3 sampai G13. Begitu pula selanjutnya. Lalu untuk lebih mudahnya, kita tinggal kopas dari rumus yang ini ke rumus STDF, lalu pada average-nya diubah dengan rumus STDF agar memudahkan kalian. Lalu kita enter. Setelah itu, cara membuat grafik ini, kita memilih grafik dengan line with markers. Jika sudah, grafik dipilih, kita select data. Nah, kita select data. Kita select data dari series value-nya itu IKG rataan. Lalu oke. Lalu TKG 134. Oke. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu, grid line bisa dihapus, chart title dihapus, kita tambahkan error bars, more option, ini dihapus, menjadi no line, lalu error bars ini kan ada error amount-nya itu custom specific value diganti dengan stdf. Begitu pula di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, ikuti format yang sudah disesuaikan dengan kampus masing-masing.
Kita ganti. Nah, sudah jadi. Jika sudah, kita lanjut ke data fekunditas. Cara mencari fekunditas ini sedikit unik. Jadi itu kita harus mengcopy semua datanya. Seperti misalnya kita ganti sheet di sini. Jadi kita untuk mencari fekunditas. Yang pertama harus kita lakukan, itu kita mengcopy semua datanya. Dari nomor ikan, panjang total, bobot jenis telur. Kita Ctrl Shift ke bawah. Ctrl C. Lalu di paste. Nah, kan sudah ditemukan seperti ini. Kita jangan lupa custom sort. Lalu kolom body kita ubah dengan A to Z. Z to A. I got it wrong. Jadi kita mau ubah dari sini. Jadi datanya bisa di-sort. Nah, jadi kolom D-nya kita mau ubah jadi Z to A. Nah, kalau udah kayak gini, kita delete datanya. Data jantannya ini tuh. Karena jantan itu kan tidak memiliki tidak bertelur kan. Nah, sedangkan fekunditas itu dialami oleh betina umumnya. Oops. Kita pilih Shift Cells Up. Nah, ini kan betina juga ada nih. Betina untuk TKG 1-2 itu kan tidak menghasilkan fekunditas. Jadi kita delete juga. Jika sudah delete, maka akan menghasilkan 9 data. Nah, seperti ini kan. Data yang dihasilkan. Lalu, kita mencari key bar, X bar, dan frekuensinya. Atau F-nya. Kita mencari key bar itu menggunakan average, lalu copy paste bobot gonad contohnya. Lalu enter. Lalu klik 2 kali. Lalu X bar-nya juga menggunakan rumus average, tapi di jumlah telur. Lalu enter. Lalu rumus untuk mencari F itu, yang pertama adalah bobot gonadnya dikali 10, dikali dengan X bar, lalu dibagi dengan key bar. Jangan lupa sebelum itu dibuka kurung dan tutup kurung terlebih dahulu. Lalu untuk mencari diagramnya ini, kita menggunakan scatters. Kita ke insert, lalu scatters, lalu pilih yang paling atas, lalu pilih select data. Untuk X value-nya ini, kita menggunakan panjang total terlebih dahulu, karena ada 2 grafik, jadi menggunakan panjang total dan bobot jenis. Untuk series value-nya,
menggunakan F. Oke. Jika sudah seperti ini, grid lines-nya kita hapus. Lalu kita beri thread line, more option. Kita ganti menjadi power. Jika sudah menjadi power, display equation on trace kita tambahkan di sini. Chart title itu dihilangkan. Lalu kita mengikuti format IPB yaitu transparan. Ini saya harus memindahkan ini ke bawah. Nah, jadi transparan. Lalu ininya menjadi solid line. Lalu seperti biasa diubah ke Times New Roman. Nah, udah seperti ini juga diubah ke Times New Roman. Jangan lupa ininya juga menjadi persen, yaitu 73,9%. N-nya itu 9. Nah, sudah selesai. Lalu lakukan hal yang sama pada grafik berikutnya, yaitu grafik bobot. Di sini tuh yang membedakannya hanya pada select datanya itu dia menggunakan select data dari bobot jenisnya. Jika sudah mencari fekunditas, yang terakhir adalah mencari diameter telur. Mencari diameter telur itu, hal yang pertama kita lakukan ini, mengcopy seluruh datanya dari sini, lalu Ctrl Shift ke bawah. Jika sudah seperti itu, kita akan mengcopy pastinya di sini. Jika sudah, kita mengkonversi diameter telurnya menjadi milimeter. Jadi dibagi 100. Nah, jika semua diameter telur telah dikonversi, sampai ada 200 data yang sudah dikonversi, kita mencari N-nya. Jadi itu ada, kita menghitung totalnya itu ada 594 menggunakan count seperti yang tadi, lalu max-nya itu menggunakan konversi diameter telur, di-drag ke bawah semua, lalu W-nya itu pengurangan dari max dikurang minimum, lalu jumlah kelasnya itu dari rumus sama dengan plus 3,32 dikali log J3. J3-nya itu dari totalnya. Lalu enter, lebar dan dibulatkan ke atas menjadi 11. Sedangkan lebar kelas itu dari W dibagi dengan jumlah kelasnya yang sudah dibulatkan, yaitu 11. Jarak kelasnya ini, lebar kelas yang sudah dibulatkan ke bawah 0,04 ditambah dengan NST-nya, yaitu 0,01. Jika sudah, maka kita mencari selang kelas bawah, selang kelas atas, selang kelas serta FI-nya, frekuensinya. Jadi seperti rumus pada sebelumnya, yaitu tinggal minimum, lalu di SKB bawahnya itu minimum ditambah dengan jarak kelas untuk SKB. Lalu untuk SKA-nya itu SKB ditambah dengan lebar kelas, jangan lupa di string. Lalu SK dengan rumus yang seperti biasa, dari SKB dan simbol dan minus dengan SKA. Lalu untuk mencari FI-nya juga seperti biasa, di-drag dulu terlebih dahulu, lalu disama dengan kan, lalu kita pilih.
frekuensinya dari drag semua datanya ini, lalu kita titik koma ke SKA. Jika sudah, Ctrl Shift Enter. Nah, untuk mencari grafiknya itu, kita tinggal insert, lalu pilih cluster column. Lalu kita select data, add series value-nya itu, FI relatifnya ini, lalu SK. Jika sudah, oke. Nanti akan hasilnya seperti ini. Lalu chart detailnya kita hapus, grid line-nya kita hapus, thread line-nya kita tambahkan menjadi more option, lalu pilih yang moving average. Karena posisinya masih seperti ini, kita edit dari moving average-nya ini menjadi tipe ini dan ubah warnanya menjadi hitam sesuai dengan ketentuan kasus masing-masing. Lalu ini menjadi no line, no fill, no fill, no line, solid line, no fill, solid line, no fill. Lalu seperti biasa diubah Times New Roman di sini, lalu juga di sini juga menggunakan Times New Roman. Terus ini diubah menjadi pattern fill seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk diberikan interpretasi. Dari interpretasi hasil grafik ini dapat diketahui bahwa ikan tersebut tergolong ke dalam total spawner karena hanya memijah sebanyak 1 kali selama periode memijah. Nah, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.